6 tips persiapan sebelum menghadapi ujian JLPT. Minasang, biasanya pendaftaran JLPT akan dibuka kurang lebih 3 bulan sebelum hari ujiannya. Waktu 3 bulan ini merupakan waktu yang ideal untuk melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi ujian JLPT-nya. Tentu saja, kalau bisa menyiapkan waktu semakin lama akan semakin bagus lagi. Pastikan kita semua melakukan persiapan yang matang ya. Jangan sampai ketika kita ikut JLPT tanpa persiapan apapun. Tips yang pertama adalah bergabung dengan grup atau komunitas yang membahas JLPT. Minasang, secara fitrah, manusia adalah makhluk sosial. Seseorang biasanya akan merasa lebih strong, lebih bersemangat, dan lebih percaya diri ketika memiliki banyak teman. Selain alasan itu, pastinya dengan bergabung ke grup atau komunitas bahasa Jepang yang membahas JLPT, kita bisa belajar dari pengalaman para membernya. Nah, bisa saling sharing tips dan trik menghadapi ujian JLPT dan bisa curhat juga keluh kesahnya tentang JLPT. Tips yang kedua adalah melakukan checklist materi dan kotoba. Minasang, setelah mendaftar dan sudah memutuskan mengambil ujian level N berapa yang kita ambil, berikutnya kita akan melakukan listing materinya. Lakukan checklist pada materi-materi yang telah kita pahami atau kuasai. Selanjutnya fokus kita pada materi atau bumpo yang belum kita pahami atau kuasai saja untuk dipelajari ulang. Minasang, tips ini juga kita terapkan pada daftar kotoba. Silahkan kumpulkan list kotoba dengan level JLPT yang kita ambil. Saran saya jangan hanya mengambil dari satu sumber ya, tapi kumpulkan dari banyak sumber biar list kotoba yang kita hafal semakin lengkap. Pastikan daftar kanji dan kotoba yang kita hafal kira-kira sudah setara dengan kriteria level yang kita ambil. Tips yang ketiga, pahami jenis soal-soal JLPT. Minasang, setiap level JLPT memiliki jenis-jenis soal yang berbeda-beda ya. Selain kemampuan bahasa Jepang, mengetahui jenis-jenis soal JLPT juga menjadi salah satu faktor yang menentukan kelulusan. Itulah sebabnya biasanya orang yang baru pertama kali mencoba JLPT dan tidak pernah melakukan simulasi tes cenderung akan gagal lulus. Entah karena kebingungan cara menjawabnya, karena sering terlewat percakapan chokainya, atau karena tak bisa mengatur waktu dengan baik. Berbeda halnya jika kamu mengetahui jenis-jenis soal JLPT yang akan kamu hadapi. Kamu akan bisa mengatur waktu dengan baik. Sudah bisa mengetahui fokus di mana saja untuk menemukan jawaban dari pertanyaan chokai atau dokainya. Tips selanjutnya adalah perbanyak mengerjakan latihan soal. Minasang, pengalaman adalah guru terbaik ya. Semakin sering kita latihan mengerjakan soal-soal JLPT, maka akan semakin cepat dan lancar juga kita menjawabnya. Jadi, bisa dikatakan ini sudah menjadi bagian wajib yang memang harus dilakukan untuk persiapan menghadapi JLPT. Tips berikutnya adalah perbanyak membaca dan listening. Tentu saja, selain sering latihan soal mojigo dan bumpo, kita juga harus sering mengerjakan latihan soal dokkai dan chokai. Karena untuk lulus JLPT, nilai mojigo, bumpo, dokkai, dan chokai harus seimbang. Setiap sesi memiliki nilai minimum kelulusan tersendiri. So, pastikan kita melatih ketiganya ya. Pastikan juga untuk lebih sering melatih skill terlemah dari ketiganya itu ya. Minasang, ini yang terakhir adalah berdoa dan siapkan mental dan fokus. Minasang, terakhir tinggal berdoa dan siapkan mental dan pastikan pikiran kita pada hari ujian hanya fokus pada JLPT saja. Lupakan dulu berbagai pikiran lain selain JLPT. Selanjutnya tinggal percaya diri saja. Yakinlah kalau kita sudah 100% siap dan bisa gokaku atau lulus. Minasang, untuk simulasi dan latihan soal-soal seputar JLPT, saya ada rekomendasi untuk kalian, yaitu buku strategi dan bank soal JLPT untuk N5 sampai N3.
Dan di buku ini juga dilengkapi ada CD ya. CD ini adalah berisi chokai. Baik minasang, jika ada pertanyaan ataupun masukan, silahkan tulis di komentar ya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Arigato!